Oke, udah oke deh. Jadi, malam hari ini kita mau belajar bareng tentang modernisasi dan globalisasi. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, sebelum aku bahas kumpas lebih dalam lagi, menurut kalian apa sih globalisasi itu? Kalian boleh banget loh ya di kolom chat, teman-teman. Feel free banget loh, karena di sini kita sama-sama belajar. Kayak pas kalian dengar misalnya kayak sekelibat kata-kata globalisasi itu kan kayak langsung ada kata-kata apa ya, kayak pengertian yang khusus gitu gak sih? Boleh banget loh guys. Ini ada. Oke, modernisasi tradisional ke modern. Globalisasi proses mendunia terjadi secara cepat. Iya guys, bener banget nih si John Kevin, namanya panjang banget nih, sama Evelyn. Globalisasi itu kayak mendunia gitu, dan udah nggak ada batasan ya. Bener banget guys. Pengaruh global yang berdampak ke seluruh dunia ya ini. Oke, jadi kita kayak langsung bahas aja ya teman-teman. Nah, ini pengertian globalisasi. Oke, apa sih globalisasi itu? Nah, globalisasi sendiri itu kan artinya sebuah ini ya, kayak perubahan ya, perubahan di mana itu tersebar luas. Bisa jadi pengaruh ilmu pengetahuan, terus juga kebudayaan, semakin meningkatnya teknologi kan, berkembang zaman ini, di mana di setiap penjuru dunia itu pasti mengalami globalisasi, teman-teman. Jadi sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Benar ya tadi ya, karena nggak ada batasan. Oke, next. Nah, ini menurut, pengertian globalisasi menurut beberapa para ahli. Di sini aku ngambil Haywood ya. Nah, globalisasi itu merupakan kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks, di mana di situ tuh berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Jadi lebih ke kemunculan ya, jadi artinya lebih ke perubahan ya teman-teman, karena adanya saling ketergantungan yang kompleks gitu kan. Terus juga semakin dipengaruhi nih oleh berbagai macam peristiwa yang terjadi di tempat yang memang jauh. Oke, nah di sini juga ada faktor-faktornya nih teman-teman. Pasti ya setiap pelajaran sosiologi itu pasti ada faktornya, terus juga ada dampaknya, penyebabnya gitu. Jadi, faktor sendiri, globalisasi sendiri ini merupakan adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Nah, ini nih, semakin canggihnya teknologi informasi dan transportasi itu kan semakin ini ya, semakin maju sebuah negara gitu kan. Kemudian juga meningkatnya kerjasama internasional. Nah, kan kerjasama internasional sendiri juga membuat impor ekspor gitu. Terus juga devisanya kan, devisa sebuah negara itu semakin lebih maju, lebih tinggi. Kemudahan transportasi ini bener banget teman-teman. Kayak sekarang lah, kalau misalnya kita mau ke luar negeri nggak perlu ribet-ribet. Itu perbedaan memaknai ruang waktu. Kemudian adanya perekonomian antar negara saling bergantung. Ini teman-teman, karena banyak banget yang joint venture gak sih ke sesama negara, baik negara Asia ke Asia maupun Asia ke Eropa, karena kan setiap negara itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri ya, kayak misalnya kayak Paris nih kan lagi booming banget tentang fashion, akhirnya negara Asia itu pasti akan mengajak kerjasama ke negara Prancis kan. Kemudian pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Nah, ini karena adanya teknologi. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju. Jadi akhirnya kita mau dapat informasi itu ya cukup simpel, lewat WA bisa, lewat Line bisa. Jadi kayak semakin mempermudah untuk kita
menjalani aktivitas, terus juga semakin ya pokoknya kalau zaman sekarang tuh lebih ke gampang ya teman-teman, karena kayak kita lebih dimanjain dari gadget, tuh kan, terus juga dari laptop. Tapi pasti ada dampak negatifnya ya, nggak hanya positifnya aja gitu. Kemudian timbulnya masalah bersama secara global. Nah ini pasti ada masalah teman-teman, karena kan nggak semuanya itu globalisasi ini membawa pengaruh positif ya, pasti ada pengaruh negatifnya. Jadi kita harus memfilter mana yang bisa kita terima. Dan juga nggak bisa kita terima sepenuhnya ya, karena tuh sering apa ya, lebih ke melanggar norma atau adat yang ada di lingkungan masyarakat kita tinggal gitu. Jadi kita memang harus memfilter. Oke, next. Di sini ada ciri-cirinya nih, teman-teman. Oke. Ciri-cirinya itu terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek. Ini sebenarnya cukup sama ya, sama karakteristik dan juga faktornya, teman-teman. Kemudian terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar. Nggak jalan ya? Sebentar, teman-teman, ini nggak jalan. Terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan nih antar pasar dan produksi ekonomi negara. Oke, next. Munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan. Ini ya, karena tadi pasti globalisasi itu ada beberapa konflik gitu kan, baik di lingkungan masyarakat sendiri ataupun di luar gitu. Kemudian terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Nah ini nih, karena kita tuh terlalu welcome sama budaya luar gitu. Kadang kita malah melupakan budaya kita sendiri. Dimana itu budaya nenek moyang yang harus kita wariskan lagi gitu kan. Terus kita harus apresiasi, gitu. Kita harus menghargai. Nah, jenis-jenis globalisasi. Nah, yang pertama itu ada globalisasi politiknya, teman-teman. Di mana proses tugas-tugas pembuatan kebijakan telah beralih dari pemerintah nasional menuju organisasi internasional. Nah, globalisasi ini tuh lebih ke menciptakan berbagai masalah gitu. Dan kepentingan yang sifatnya global ya. Globalisasi kan artinya mendunia ya, teman-teman. Di mana banyak masalah nih yang tidak lagi bisa diatasi sendiri oleh sebuah negara secara unilateral. Sehingga kerjasama internasional ini tuh sifatnya multilateralisme, menjadi pilihan suatu negara. Karena adanya masalah atau juga kepentingannya global, pasti kan diselesaikan itu nggak hanya di negara itu sendiri ya teman-teman, pasti di negara kerjasamanya gitu. Ikut membantu. Contohnya nih, anyways, kalau kalian mau kasih contohnya juga boleh banget ya teman-teman. Ya yang lagi booming-booming sekarang gitu. Iya bener banget, John ya. Iya kayak ASEAN gitu kan. Kan perdagangan tuh ya kalau ASEAN tuh. Nah, contohnya itu lebih ke ini, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Partisipasinya aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Kemudian juga terbentuknya organisasi internasional. Nah, itu ya ASEAN tadi, teman-teman. Kalau ada yang mau tambahin lagi, boleh banget. Wow, guys. Oke, next. Kok nggak jalan ya? Sebentar, teman. Oke, gitu. Dampak negatif. Ini nggak kelihatan ya kalau kayak gini. Bentar sebentar. Oh, bisa muter juga sih.
Nah, G20 organisasi juga bukan. G20. Oke, coba teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak nih selain G20 nih? PBB kalau yang perdamaian, Masyarakat Ekonomi Eropa. Oh iya bener banget teman-teman nih, PBB. Iya iya kalau PBB tuh itu tuh sesama ASEAN nggak sih kalau PBB itu? Masyarakat Ekonomi Eropa ya, gerakan separatis. Iya ya bisa. Oh ya kalau politik, non-blok itu juga bisa nggak sih guys? Non-blok. Oke, jadi kita langsung lanjut ya. Nah, sini ada dampak negatif globalisasi politik. Nah, itu pasti teman-teman udah tahu lah ya untuk dampaknya. Nah, ini tuh semakin berkurang dan hilangnya nasionalisme seseorang nih akibat adanya pengaruh globalisasi di bidang politik. Terus juga masuknya berbagai ideologi yang dengan mudah dan bisa aja diterima oleh sebagian masyarakat sebagai ideologi baru di sebuah negara tersebut. Tapi lebih ke berkurangnya nilai ini ya teman-teman, rasa nasionalisme gitu kan, karena kita udah terpengaruh sama politik, kadang politik ini luar negeri gitu kan. Kita tuh kadang suka apa ya, suka mencoba hal baru tapi nggak di filter gitu, nggak dipikirin lebih matang dulu untuk sebab dan akibatnya nanti ke depannya gimana. Apalagi ideologi baru nih menjadi sebuah ini loh pertikaian konflik ya. Apalagi kalau di masyarakat yang memang mereka tuh hidupnya masih kayak di pedalaman gitu kan, tuh masih monoton banget loh sama um, kental banget kayak adat budayanya itu kan, jadi mereka punya prinsip yang kuat ya. Terus juga nggak labil gitu. Pasti ini ideologi baru bertentangan banget. Oke, next ada jenis-jenis globalisasi ekonomi. Yaitu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia ini menjadi satu kekuatan pasar. Nah, kekuatannya itu lebih ke terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, globalisasi tersebut juga mengharuskan keterbukaan arus modal, barang, dan jasa. Oke. Nah, contohnya itu ada Oke, nih membeli barang menggunakan kartu kredit atau rekening. Nah, ini termasuk globalisasi ya, teman-teman. Sekarang tuh banyak banget loh mereka mau berpakaian branded, terus juga kayak misalnya handphone yang mahal banget, motor yang harganya jutaan, ratusan ya, bahkan demi untuk apa? Demi untuk tren ya, teman-teman, untuk mengikuti gaya hidup yang high class banget gitu kan. Lakukan jual beli secara daring melalui e-commerce. Nah, ini tuh kayak misalnya kita beli di Shopee gitu kan. Zaman dulu sebenarnya belum, maksudnya bukan belum ada sih, pasti ada, cuma nggak yang booming sekarang gitu loh, orang-orang pada dikit-dikit Shopee gitu kan. Terus juga apalagi Lazada gitu. Lebih ke mempermudah sih ya dampak positifnya teman-teman. Nah, kemudian ada membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Nah, ini nih pasti teman-teman, aku yakin ini nggak jalan ya share screen-nya. Nih,
Aku yakin sih teman-teman pasti kalian semua pasti ada dompet digital ya, itu kayak m-banking, ya nggak sih, Dana, ShopeePay, GoPay, kan? Itu tuh mempermudah banget dan membuat ini ya, membuat kita hilaf ya teman-teman. Kayak berovo tuh kan, tuh itu membuat hilaf guys. Itu mempermudah sih ya dampak positifnya. Cuma lebih ke bangkrut ya. Kemudian ada kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain. Nah ini ya tadi ya joint venture ya teman-teman. Misalnya kayak negara, kan tadi impor ekspor ya. Kayak kita lah kadang tuh suka baju aja ekspor impor kan. Kadang tuh yang biasanya tuh harganya tuh yang di bawah di pasaran gitu loh teman-teman harganya. Jadi kayak agak lebih murah dikit tapi sebenarnya kualitasnya juga kita kurang tahu ya gitu kan. Terus juga kadang apa itu kayak semacam pre-loved cuma mungkin ekspor impor gak sih teman-teman. Terus adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia. Ini kita juga banyak banget loh kerjasama ekonominya. Coba guys kalian kasih contohnya. Misalnya apa? Boleh satu atau dua boleh. Kemudian ada kebijakan perdagangan bebas memudahkan transaksi internasional. Ini kayak lebih ilegal ya teman-teman. Kan karena perdagangan bebas ya. Kadang kita transaksi ke luar negeri itu kan sebenarnya lebih berbahaya ya. Kemudian produk luar negeri banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. Nah ini nih teman-teman biasanya tuh yang aku temui itu kadang harga baju itu tuh kayak di bawah harga pasaran di luar sana gitu loh. Jadi kayak lebih harganya nggak terlalu pricey banget. Oke, next. Apa namanya? Tapi bisa juga loh, misalnya tadi kan masyarakat Eropa ya. Nah, ini juga ada masyarakat ASEAN, teman-teman, ekonomi ASEAN MEA. Oh, terus juga bisa nih kayak apa? Kalau ekonomi tuh lebih ke tumbuh. Iya tadi kan udah ya, tumbuh pesatnya logistik dan e-commerce. Itu tadi tuh, teman-teman. Pokoknya yang biasa keluar tuh melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce dan juga tumbuhnya uh, pesat apa tuh kayak pasar logistik gitu. Terus next ya. Itu nggak jalan sih. Terus next. Nah, dampak negatifnya. Ini pasti gampang ya, teman-teman. Sebenarnya untuk materi globalisasi ini tuh lebih ke kita cuma apa ya, kayak bahas bareng aja lebih ke detailnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya opini atau apapun itu boleh banget loh teman-teman langsung di kolom chat aja. Yang pertama itu ada mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor ini loh teman-teman maksud aku. Jadi mereka sebenarnya pasti ada feedback ya satu sama lain. Misalnya kayak tadi ya devisa negara itu semakin meningkat gitu kan. Terus juga baju-baju, misalnya baju ya contohnya pakaian kita tuh ya semakin terkenal gak sih di luar negeri. Terus juga kayak kemarin ya yang di Paris Fashion Week itu kan perkenalan ya lebih ke judulnya perkenalan produk gitu kan. Walaupun misalnya kayak range yang terjual itu nggak terlalu banyak, tapi kan seenggaknya mereka udah tahu loh kalau misalnya Indonesia itu punya produksi A, si B gitu kan. Terus memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat karena maraknya demam Korea di kalangan anak muda guys contohnya. Karena menurut aku K-popers itu tuh bener-bener loyal banget ke idol-idolnya gitu nggak sih, kayak
misalnya nih Lemonilo aja deh contohnya NCT. Itu tuh kayak langsung habis gitu loh. Di di supermarket, guys. Terus juga iklan apa lagi ya? Kayak misalnya produk kecantikan ya. Si apa tuh namanya? Yang main dots, guys. Itu tuh kan langsung pada beli itu kan produk kecantikannya. Album, baju, minuman itu kayak oh my god, itu kayak bikin ya kita boleh sih ya kayak idolain mereka-mereka, cuma kadang kita agak terlalu hilaf gitu nggak sih? Lebih sering ke apa terlalu fanatik gitu ya. Ya itu samtik betul-betul guys. Beli PC mahal-mahal, iya. Sumpah temen aku juga pada beli PC, beli apa tuh namanya? Lightstick juga tuh mahal-mahal. Thrift Korea gitu sekarang. Iya bener-bener nge-thrift ya. Oh iya guys. Kayak lebih kayak pre-loved gitu gak sih? So kalau album gitu bisa dijual lagi. Iya sih bener guys, bisa dijual lagi. Cuma kadang kayak sayang nggak sih kalau dijual lagi? Kita tuh kayak udah ngumpulin uang banyak banget gitu kan, tapi harus dijual lagi kayak itu kan buat bikin supaya kamar kita lebih bagus aja nggak sih? Ada foto-foto doi-doi kita. Oke, bentar guys. Oke guys, sorry guys, tadi ada something. Oke. Koreo. Tapi kalian semua kayak fanatik gitu gak sih? Kayak pasti beli lightstick-nya, beli album, terus beli endorse-endorsean yang di-endorse sama idol kalian gitu nggak? So, temen aku tuh kayak gitu loh. Aku juga sih. Soalnya kayak supaya kita itu ya, padahal mereka juga nggak bakal tahu nggak sih? Nggak pernah gue cowok. Iya sih, kalau cowok mah kayaknya enggak deh guys. Karena kan cowok tuh nggak, kayaknya jarang deh yang suka drakor gitu ya. Karena katanya tuh takut itu ya, katanya insecure buat kepuasan batin. Iya betul banget. Iya, apalagi nih sekarang lagi booming ini gak sih bisnis proposal, kalian pasti nonton ya kan? Itu pasti kalau siapa sih Kang Temo ngendorse apa kalian pasti beli kan? Padahal mereka tuh nggak kenal kita, iya nggak sih? Tapi kita bisa-bisanya ya seroyal itu sama mereka. Nonton lah, aku tuh nonton guys. Ongoing banget, masih lama ya hari Senin. Kayaknya di sini K-drama sama K-pop semua ya guys. Tenang guys, aku juga nonton. Kok aku lagi nungguin banget. Katanya Sabtu ada episode terbaru. Apa sih kayak bonus gitu. Terus juga kayak next kemunculan e-commerce, jadi itu kontrak elektronik dan lainnya. Namun, hal tersebut tuh juga membuat semakin banyaknya kejahatan dunia maya. Nah, itu tuh e-commerce itu sebenarnya lebih ke bahaya sih, guys. Karena kita tuh kadang suka kayak main beli-beli aja, main transfer aja ya, pakai m-banking atau semacamnya. Kadang, apa tuh namanya, nomor ininya loh, nomor TF-nya tuh beda gitu loh, ya nggak sih? Tuh PIN, guys, susah banget ngomongnya. Kok PIN nih? Kan PIN apa sih namanya? ID-nya itu loh guys, ID yang buat kita transfer itu kadang suka suka salah gitu loh, paham gak sih? Ternyata tuh kita salah ngirim gitu kan, dari dianya salah ngasih PIN gitu loh. Akhirnya kita rugi sendiri, kita dibohongin, lebih ke penipuan sih jatuhnya. Oke, next ini jenis-jenis globalisasi budaya. Kalau aku lihat chat ini kelihatan gak sih guys? Oke, nah, gimana sih? Nah, jadi ini tuh lebih proses di mana informasi, komoditas, dan gambaran-gambaran yang diproduksi di satu belahan dunia ini masuk ke dalam sebuah aliran global
yang cenderung menipiskan perbedaan-perbedaan kebudayaan antara bangsa-bangsa, wilayah, ataupun individunya. Jadi ini kayak lebih ke perpecahan sih, teman-teman. Karena budaya itu kan setiap provinsi pasti ada budayanya sendiri ya. Dan itu pasti adat istiadatnya itu benar-benar kental banget gitu loh. Kayak mereka harus menghargai kebudayaan yang ada. Bentar guys. Nih, kok ketawa atasan gitu ya? Tadi aku kata rambut. Nah, contohnya itu bisa di ini sih ke bawah. Nah, contohnya itu kayak kebudayaan asing ini lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Kayak pastilah teman-teman, kita tuh kadang mudah banget ya terpengaruh dan nggak difilter terlebih dahulu gitu loh. Kayak misalnya kebudayaan asing itu yang simpel apa ya? Kayak oh ini sih kebudayaannya lebih ke pakaian sekarang nggak sih? Kadang misalnya pakaian luar negeri kan emang bagus-bagus itu ya teman-teman. Kadang kita suka salah apa ya salah 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 penempatan gitu. Kadang kan yang pakai hijab terus baju panjang itu suka apa yang jadi kayak apa bukan outer sih guys, kayak yang luaran gitu loh, yang seharusnya apa dipakainya di dalam malah di luar gitu kan, tau gak sih? Yang kayak lagi hits banget selebgram gitu. Itu kan sebenarnya kayak lebih bukan termasuk pakaian hijab gitu kan. Terus juga penggunaan bahasa Inggris, bahasa internasional menjadi lebih penting. Nah ini nih, kayak di Jaksel itu loh teman-teman, itu kan pasti tuh ada bahasa Inggrisnya ya kan, kayak literally, basically gitu. Padahal sebenarnya kita juga harus bangga ya sama bahasa kita sendiri. Tapi nggak apa-apa sesekali kita pakai bahasa Inggris, karena kan itu juga bahasa internasional ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu awam banget sama bahasa Inggris itu juga nggak bagus. Karena di setiap apa kita sekolah, kita kuliah itu juga pasti ada bahasa Inggrisnya. Kemudian masyarakat lebih memilih bekerja di industri dibanding agraris. Ini bener banget, guys. Karena mereka tuh mikir, kayak industri itu kayak keren banget ya di perusahaan, terus juga nanti kayak apa sih pakai-pakai jas gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya itu lebih apa ya? Lebih banyak bebannya itu di industri loh, teman-teman. Karena mereka kayak punya visi, misi, terus juga apa ya? Pasti dia mau menerima pegawainya itu yang mempunyai value lebih baik gitu kan. Sebenarnya di agraris juga sama sih teman-teman, cuma agraris itu ya bekerjanya nggak terlalu dilihat apa sih kayak jabatan-jabatannya gitu. Kemudian ada tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Ini bener banget guys, tren mode nih, pakaian si fashion untuk cewek-cewek, ciwi-ciwi itu kan pasti senang banget ya sih mereka, kayak lagi hits pakai baju up, ikutan pakai baju up. Kadang jadi agak suka malu gitu nggak sih kalau lagi nongkrong gitu di mall, kalian ketemu sama uh, apa sama orang lain tapi bajunya sama gitu kan, kayak di TikTok gitu. Kan lucu banget gara-gara spill 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 dong spill ya kan. Terus peningkatan atau kemunduran norma-norma sosial di masyarakat ini benar banget. Ini termasuk saya lebih ke ini ya. Ini yang pertama sih guys, kemunduran norma. Karena jadi kayak attitude-nya itu lah, attitude sopan santunnya itu benar-benar udah pudar banget gitu loh. Nipis banget. Bahkan kita kadang kayak sama orang yang lebih tua aja um, kurang baik gitu kan ya perlakuannya. Jadi takutnya kehilangan apa ya moral-moral gitu kan. Dan juga budi pekerti. Nah, untuk dampak negatifnya ini yaitu melupakan budaya lokal karena dianggap kuno. Karena kan akhir-akhir ini tuh budaya Indonesia ya, di Indonesia ini tuh anak mudanya tuh mulai ninggalin ini nggak sih budaya lokal, mereka tuh lebih suka pakai budaya luar gitu.
Ya apapun itu nggak sih, kayak misalnya baju, terus juga makanan. Mereka sukanya yang ala-ala Western, Korean food, ya nggak sih, Japanese food, sepatu juga kan kayak baju, ya pokoknya benar-benar udah terpengaruh banget sih, guys. Mode-mode luar negeri sana lah. Terus mudah, nah ini benar ya guys, tadi mudah terpengaruh budaya luar negeri. Terus juga tayangan di TV ya, ataupun internet gitu kan, gadget itu tuh membuat remaja menerima dengan mudah hal negatif gitu. Kita dari internet aja tanpa kita cari itu udah dapat apa ya, ilmu yang negatif ya teman-teman. Padahal kita nggak nyari tapi tiba-tiba muncul karena ya itu tadi di teknologi perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih teman-teman. Jadi kita nggak perlu nyari itu udah langsung dapat apa namanya ilmu yang negatif gitu kan. Next ada globalisasi pendidikan. Nah, itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia. Jadi itu membawa dampak tersendiri nih di dunia pendidikan. Kayak banyak sekolah di Indonesia melakukan sistem pendidikan internal sekolah. Kayak sekarang juga banyak ya, misalnya setiap pelajaran bahasa Inggris itu tuh kadang kan di SMA itu nggak harus pakai bahasa Inggris. Tapi sekarang harus pakai bahasa Inggris itu kan setiap. Terus juga di sekolah ini kalau di sekolahku juga ada nih teman-teman kayak apa harus bukan pasti ada mata pelajaran Perancis di sekolahku. Terus juga ada pelajaran bahasa Jepang gitu. Terus itu juga di pas pelajaran itu harus pakai bahasa itu guys. Jadi kayak itu juga tuh termasuk globalisasi pendidikan semakin berkembang sih. Tapi juga kita nggak boleh melupakan budaya lokal kita gitu kan. Inggris ini kayaknya yang tadi deh. Oke, untuk dampak-dampaknya nih, yaitu lah itu tadi ya, mudahnya budaya negara lain tuh masuk ke negara sendiri melalui akses internet ya tadi. Terus juga jadi tuh lebih ke kitanya terbawa oleh kebudayaan luar negeri. Terus siswanya itu terbiasa mengandalkan tradisi serba cepat dan instan tanpa membuktikan kebenaran informasi. Nah, iya bener banget. Kayak misalnya apa ya? Kayak kita ini em, oh ya kayak misalnya kita lagi ngerjain soal nih kan di internet tuh pasti kita em, langsung nyari jawabannya itu loh di internet tanpa kita pikir sendiri gitu loh, kita analisis sendiri, kita pakai logika sendiri gitu. Jadi mereka langsung ke internet nih, padahal kan belum tentu loh jawaban di internet itu benar. Karena kayak aku juga udah sering kali cek gitu, ternyata nggak sesuai sama di buku, banyak yang nyeleweng-nyeleweng gitu. Kemudian masih banyak daerah yang belum terjangkau internet stabil. Jadi pembelajaran e-learning ini, daring ini tuh sebenarnya eh, nggak membawa apa ya, bukan 100% membawa dampak positif ya teman-teman. Karena kan mungkin hanya mungkin Jakarta, mungkin hanya kota-kota aja kali ya yang daringnya itu sinyalnya itu mudah gitu kan internetnya, karena di daerah-daerah itu katanya susah banget dapat sinyal. Karena kan aku juga kuliah satu kelas, bukan satu kelas aja, satu univ kan itu pasti dari berbagai daerah kan, mereka kesulitan kadang kan sinyalnya nggak bisa, tuh juga apa namanya nge-freeze banget, nge-lag. Jadi itu dampak negatifnya teman-teman untuk globalisasi pendidikan. Oke, next dampak positif dari globalisasi sendiri nih. Yang pertama itu adanya perubahan tata nilai dan sikap. Jadi lebih ke cara hidupnya, pola pikirnya gitu kan. Terus juga ipteknya dari bangsa lain yang telah maju. Jadi ada mungkin ada beberapa orang yang cara pikirnya gitu kan. Ya pokoknya tentang ipteknya ini mereka menjadi lebih maju karena ya itu tadi banyak mereka tuh lebih ke banyak membaca wawasan mengenai globalisasi sendiri, terus juga memfilter dan gak
apa ya, kita nggak langsung um, mengikuti seluruhnya gitu, kita mencerna dulu. Terus juga berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tuh lebih ke ditandai dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Terus kehidupannya jadi lebih baik. Nah, ini tuh ditandai dengan meningkatnya turisme dan pariwisata menjadi berkembang. Kayaknya tuh exactly lebih ke Bali ya. Bali tuh kan banyak banget gak sih, turis makin banyak ya kan. Jadi kayak ya Indonesia semakin dikenal di luar negeri, tapi kayaknya lebih ke Bali deh, kayak mau kemana, mau ke Bali gitu. Padahal bisa loh mau ke Indonesia, tapi lebih ke apa sih, kayak um, apa ya, kayak ingin uniknya lah ya teman-teman. Terus dampak negatif globalisasi. Nah ini tuh tadi lunturnya nilai budaya asli. Dimana ya itu tadi lebih ke menggerus nilai-nilai budaya asli. Tadi ya kita kadang anak mudanya tuh kurang menghargai budaya lokal. Mereka lebih suka budaya kayak luar negeri, kayak gini aja lebih bagus gitu kan, kayak misalnya ngecat rambut kayak warna-warni gitu, terus juga apa sih namanya, apa tindik-tindik gitu ya di telinga atau enggak di hidung gitu kan, biar kayak orang luar negeri keren banget. Padahal sebenarnya um, termasuk dampak negatifnya ya teman-teman, kita mudah terpengaruh gitu loh, jadi akhirnya memudarlah nilai budaya aslinya. Karena juga kan sekarang kayak jarang di remaja yang masih suka nonton kayak pertunjukan kayak wayang gitu kan, wayang kulit, wayang golek gitu. Terus juga gamelan tuh jarang banget. Kemudian perubahan gaya hidup. Nah, ini juga nih. Dan lebih ke individualisme banget, mementingkan diri sendiri, terus juga materialistis, mengukur satu sikap dengan materi. Ini tuh benar-benar ini ya, nyata sih di kehidupan kita, individual banget guys, apalagi di kuliah kayak bener-bener sendiri gitu loh, kita ada circle tapi kita kayak ya sendiri gitu, mereka cuma circle itu cuma buat hahi doang, kayak belajar itu kita sendiri, enggak yang belajar kayak ayo belajar gitu kan, enggak apa ambis, tapi ambis itu kayak privat banget guys, kan harus dapat circle yang benar-benar lebih ke apa ya, menghargai gitu loh, menghargai kalian gitu loh, menghargai diri kalian. Terus juga material. Ini benar banget sih. Pasti apa sih, kayak circle kaya pasti rata-rata tuh kaya semua gitu loh. Jadi kadang kalau di kelas suka perbandingannya kayak gitu tuh. Ada yang kaya, ada yang pinter banget gitu kan, ada yang biasa aja. Kemudian ada terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Ini benar banget ya teman-teman. Karena sumber daya alam itu jadi makin ini loh, kayak pohon-pohon aja nih semakin ditebang-tebangin, dibikin perusahaan gitu kan, dibikin sebuah kantor gitu kan, padahal di mana itu kan memang untuk apa, penghijauan gitu kan, dan juga tanahnya itu memang tanah subur gitu, bukan tanah yang kering mati emang untuk dibangun bangunan. Jadi beberapa positif dan positifnya. Oke guys, kalau kalian mau nanya boleh banget ya, atau mau ditambahin teman-teman, feel free banget nih. Oke teman-teman, ada yang nanya nih gak? Ada yang nanya nggak guys? Oke kita, oh iya abis ini kita quizzes kayak kemarin, kalian mau nggak guys? Oh ya Evelyn, ada quiznya Evelyn. Open minded, iya benar banget. Ya guys, kalian mau quiz gak? Terus aku stop share screen gitu ya. Oke, wait ya. Oke, bentar aku itu share screen. Quizzes.
globalisasi. Kayaknya aku share screen ya teman-teman. Tunggu ya guys. Ya mau yang misalnya kalian apa namanya sibuk boleh banget loh guys. Nggak ikutan kuisnya nggak apa-apa loh. Tapi thank you banget loh yang udah join dari awal sampai akhir. Aku tungguin ya guys yang mau kuisisnya. Soalnya gampang kok, cuma 10 soal. Dan itu kayak cuma buat apa ya? Mengingat-ingat kembali teman-teman. Apa? IG. Oh, IG-nya. Nanti ya, John. Ayo guys, aku tungguin loh. Guys, aku isi. Aku isi. Guys, aku tungguin. Kelihatan kan ya share screen aku? Hi, guys, yang mau join boleh banget lah. Yang belum di-unmute. Ini buat IG aku ya. Kalau nggak salah waktu itu juga, waktu pertemuan kemarin juga nanya IG lagi guys. Ya ada yang belum, ya ada yang nggak join ya kemarin. Tapi joinnya hari ini. Kalian lagi pada hektik gak sih kelas 12? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Anak baru. Terus kan ya, kemarin tuh sudah ada yang tinggi juga, cuma sekarang kan masih kelas 11, tapi takut banget abis ini kelas 11. Ih, semangat ya, Ev. Wow, kamu keren banget lo udah belajar dari kelas 11. Keren banget, keren. Aku aja belajarnya ini loh, apa namanya, baru banget. Aku cuma 3 bulan guys belajarnya, bayangin. Yuk guys, aku tungguin lagi ya, berapa orang lagi nih. Oh ya, absensi. Oh ya guys, jangan lupa diisi ya guys. Iya, ini aku perlu isi sih. Nggak perlu kayaknya deh. Absensi. Gimana ya? Bentar ya. Hai guys, aku tungguin ya. Bukan classroom, John. Itu quizzes. Kalau kamu mau join boleh banget loh. Itu kayak kita latihan soal gitu. Oke guys, kalian boleh banget. Linknya di mana? Ini nih. Di quizzes, John, bukannya. Kamu klik aja Google kayak quizzes, itu langsung masukin link yang aku share itu. Aku lagi buka WA. Ada yang udah join lagi? Bukan join sama. Oke guys, aku tungguin. Orang dua. Aku tungguin satu orang lagi ya. Ini nih, ini Clara. Ini link quizzesnya nih.
Kan ya di share screen nih. 64. Bentar-bentar aku. Iya. Ini quiz. Iya, pakai kode juga bisa. Itu guys. Pakai kode juga langsung bisa. Oke, aku tungguin ya teman-teman. Udah bisa masuk kah? Ada di situ. Oke guys, aku tungguin lagi. Ini ada 8 orang. Oke, nya udah ya. Oke, deh aku mulai aja ya teman-teman. Oke, nih. Aja kan. Ini gampang guys. Gampang. Udah nggak terlalu hot kok karena kan modernisasi itu lebih ke pemahaman gitu. Zedet nih, zedet semangat guys. Guys. Semangat guys. Guys, semangat guys. Oke, semangat guys. Ayo, itu John Belava, semangat guys. Soalnya susah ya? Enggak, coba aku lihat soalnya dulu ya. Alright. Ini rata-rata bener semua nih. Oh, yang susah yang orang-orang percaya ya, orang-orang percaya yang percaya bahwa bisa adalah sebuah kenyataan yang bukan konsekuensi nyata. Oh, ini 5 kalau ini pengen kamu. Kalian pada salah di fenomena kripto ya, sama mau dia. Ini kripto tuh loh ya guys, kayak apa sih, saham-saham apa lebih ke judi sih katanya ya. Ini globalisasi.
gue nyampe tujuh bisa ya. Ya guys, aku tungguin ya. Ayo John, susah ya soalnya. Sebentar ya, aku off cam dulu. Iya JJ, bener banget. Kamu udah selesai ya? Emang seru banget, tapi tuh emang waktunya segitu. Aku juga waktu tahun lalu ikut kayak gini ya, quizzes kayak gini. Emang waktunya bener-bener cepet banget. Kayak MTK aja dikasih waktu itu kayak 1 menit. Bener-bener kayak apa yang harus aku kerjakan gitu. Tapi nggak apa-apa kok guys, kalian harus banyak-banyak latihan soal. Karena itu bakal, kalian akan dengan sendirinya itu paham gitu loh. Bukan paham, akan tahu kalau kita bisa ngerjain soal ini dalam waktu segini gitu. Karena kan UTBK itu nggak sampai berjam-jam ya satu soal, harus satu soal 15 menit itu nggak mungkin banget teman-teman. Jadi kalian harus bisa memanage waktu ya. Itu bisa memanage waktu. Iya iya benar banget. Iya. Apalagi sosio itu tuh kayak bahasa Indonesia nggak sih? Benar-benar rancu banget jawabannya. Kadang jawaban A benar, kadang B lebih benar gitu. Jadi kita kayak emang, ya kan, kita harus benar-benar kayak paham materinya. Oke, 2 orang lagi nih guys, aku tungguin ya. Kalian rata-rata kelas 11, 10, 11 apa ada yang kelas 12 nih? Kelas 12. Hai JJ, semangat ya JJ. Kelas 12 hektik banget, tapi kalian akan kangen sih dengan masa-masa kelas 12 itu. You're welcome. Semangat ya teman-teman. Iya, aku juga kaget loh, kok udah pada ujian sekolah aja. Kan aku disuruh observasi itu ya, ada tugas kan tentang apa kurikulum gitu. Dan katanya lagi cepet banget, perasaan baru kemarin aku TB kalau harus saja. Guys, 1 orang lagi. Oke guys, saya udah selesai semua. Wow, siapa nih? Wih, iya Rizka keren banget nih. Rizka titik sama Elf. Tipsnya sebenarnya, biar nggak stres. Sebenarnya kamu bawa enjoy aja sih, El. Kayak misalnya kamu udah belajar nih satu bab gitu ya, atau enggak kamu udah kerjain soal, nanti kamu ini aja reward aja kayak misalnya pesan makanan gitu kesukaan kamu gitu kan di GoFood, atau enggak kamu nonton drakor gitu. Kalau aku gitu sih ya waktu kemarin, apalagi kan aku linjur pusing banget tuh bagi waktunya. Biasanya aku nonton drakor sih 1 episode, tapi nanti ketagihan bakal 2 episode. Tapi udah sih habis itu udah, karena tahu gitu loh materi kita banyak, soal yang harus kita kerjain juga banyak banget, terus waktunya juga sedikit kan, jadi kayak ya 1 episode aja. Hai Sol, ih kamu juga linjur, semangat ya. Kayak pasti kita benar-benar belajar dari ulang banget gak sih? Kamu berapa bulan belajarnya berarti? Apa dari kelas 12 semester 1 kamu udah belajar?
Semangat ya teman-teman yang linjur sama yang besok US, terus sama yang kalian masih kelas 11 kan harus semangat ya. Oke, anyways, kita gak kerasa banget ya udah tadi udah jelasin materi, terus juga udah quizzes. Thank you banget. Awal kelas 12 sih, Kak, tapi maju mundur. Ih, kamu harus yakin, Sol. Tapi keren loh awal kelas 12 ya. Aku aja pas udah, pas apa ya? Pas udah, ini loh, pas udah, apa, pengumuman SNM siswa eligible tuh aku baru belajar linjur loh. Parah banget. Karena awalnya tuh kayak masih ragu gitu kan. Kok apa masih linjur, tapi apa sih kayak harus kuatin mental sih teman-teman, dan juga jangan lupa kencangin ibadahnya ya teman-teman. Oke deh, kayak segini dulu untuk materi hari ini dan juga pertemuan hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga teman-teman dapat mendapatkan perguruan tinggi negeri yang kalian impikan dan juga jurusan yang kalian inginkan teman-teman. Thank you ya udah join sampai akhir teman-teman. Kalau misalnya aku ada kurang atau ada salah, maaf banget ya. Oke, see you. Semangat ya teman-teman. See you. Oke, amin. Thank you. See you teman-teman. Selamat beristirahat. Oke, FJ. Oh ya teman-teman, jangan lupa isi absensi ya teman-teman. Stop share. Oke, kayaknya iya. Thank you. Aku izin live ya.